Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 11 November 2020. Hari kita merayakan pesta Santo Martinus dari Tours. Kita meminta Santo Martinus untuk mendoakan kita agar kita pun boleh mengikuti contoh hidupnya. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kita diajak untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan dan sesama yang senantiasa membantu kita dengan caranya masing-masing. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu Santo Martinus, yang begitu murah hati membantu orang miskin yang kedinginan. Tuhan, gerakkanlah hati kami untuk membantu sesama yang miskin, kelaparan dan sakit. Semoga teladan-Mu dan saksi hidup kami, saksi hidup dari Santo Martinus, menjadi inspirasi hidup kami untuk selalu merasa kasihan akan yang membutuhkan dan turut membantu dengan penuh kasih. Kami juga mohon agar kami pun tidak pernah lupa menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu dan sesama yang sudah membantu kami dengan caranya masing-masing. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah keterbukaan kepada Kristus dan bersyukur selalu kepadanya. Lewat Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus Kristus sendiri merasa tersentuh hatinya di saat 10 orang kusta menemuinya. Mereka tinggal agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, beberapa hal yang menarik dari cerita 10 orang kusta ini. Yang pertama, di antara mereka ada 1 orang Samaria, sementara yang 9 yang lain adalah orang Yahudi. Mereka seharusnya tidak bisa tinggal bersama-sama dari segi adat budayanya. Tetapi karena mereka semua mengalami nasib yang sama, dikucilkan dari masyarakat karena sakit kusta, maka mereka pun bisa hidup berdamai. Perbedaan tidak lagi jadi alasan untuk dipisah-pisahkan. Yang kedua, mereka tetap punya kerinduan dan harapan untuk sembuh. Kerinduan dan harapan itu terpenuhi lewat diri Yesus Kristus.
Yang ketiga, mereka satu dalam iman, percaya bahwa Yesus Kristus bisa menyembuhkan mereka. Mereka sama-sama berteriak memohon belas kasihan Yesus Kristus. Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus menantang mereka dengan satu perintah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan yang keempat, mereka taat akan perintah Yesus Kristus, dan karena ketaatan itu maka kesembuhan pun terjadi. Iman dan ketaatan menjalankan perintah Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Dan yang terakhir, sesudah mengalami kesembuhan, cuma satu yang datang menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih. Ucapan terima kasih adalah ungkapan iman dan kerendahan hati bahwa kita sudah alami kebaikan dan kebahagiaan berkat bantuan sesama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa kira-kira pesan yang kita terima dari bacaan Injil hari ini? Yang pertama, bukalah mata hati, telinga dan perasaan kita untuk selalu melihat, mendengar, dan merasakan penderitaan sesama, dan berilah bantuan Allah kadarnya kepada mereka. Pemberian kita bukan saja untuk orang yang sangat membutuhkan, tetapi juga untuk Kristus yang ada dalam diri orang lain. Yang kedua, perkuatkanlah kerinduan bahwa harapan kita pasti akan dipenuhi. Yang ketiga, berpegang teguhlah pada iman akan Kristus, dan setialah selalu menjalankan perintahnya. Maka kebahagiaan pun akan meluap-luap dalam hati dan jiwa kita. Di saat kita alami kesuksesan, rezeki dan kesehatan yang baik, kembalilah kepada Dia yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Ucapan syukur dan terima kasih kita adalah salah satu bentuk ungkapan iman dan kerendahan hati kita, bahwa kita jadi baik karena ada orang lain yang membantu kita. Berilah ucapan terima kasih kepada orang tua, saudara-saudari, tetangga, guru, dokter, perawat, biarawan-biarawati, pastor, uskup, dan Tuhan. Dengan caranya mereka sudah membantu kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, terbukalah selalu kepada Tuhan dan bersyukurlah kepadanya karena Dia selalu setia mendengarkan kita. Kita mohon Santo Martinus dari Tours dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.